atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 11. Kami akan memaparkan materi kami, yaitu akuntabilitas kinerja. Saya sendiri akan membawakan materi tentang akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas dengan responsibilitas. Yang pertama, akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini mempunyai dua arti, yaitu arti sempit dan arti luas. Yang pertama yaitu arti sempit. Arti sempit yaitu akuntabilitas dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban yang mengacu pada siapa organisasi dan untuk apa organisasi bertanggung jawab. Yang kedua, dalam arti luas. Dalam arti luas yaitu akuntabilitas dapat dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah atau agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Makna akuntabilitas ini merupakan konsep filosofis inti dalam manajemen sektor publik. Dalam konteks organisasi, pemerintah sering ada istilah akuntabilitas publik yang berarti pemberian informasi dan disclosure atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak publik. Akuntabilitas berhubungan terutama dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi dalam sebuah rantai komando formal. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, para manajer publik diharapkan bisa melakukan transformasi dari sebuah peran ketaatan pasif menjadi seorang yang berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan keinginan dan harapan publik. Oleh karena itu, makna akuntabilitas menjadi lebih luas dari sekedar proses formal dan saluran untuk pelaporan kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas harus merujuk kepada sebuah spektrum yang luas dengan standar kinerja yang bertumpu pada harapan publik sehingga dapat digunakan untuk menilai kinerja, responsivitas, dan juga moralitas dari para pengemban amanah publik. Konsepsi akuntabilitas dalam arti luas menyadarkan kita bahwa pejabat pemerintah tidak hanya bertanggung jawab kepada otoritas yang lebih tinggi dalam rantai komando institusional, tetapi juga bertanggung jawab kepada masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masih banyak lagi. Jadi, penerapan akuntabilitas ini di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administrasi yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan kebijaksanaan administrasi yang sehat dan legal.
juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja atau dinas kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada majelis permusyawaratan rakyat atau ya disingkat dengan MPR. Pertanggungjawaban horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Oke, jadi baik, saya akan membawa materi di bagian C, yaitu akuntabilitas dan stewardship. Istilah akuntansi biasa juga disebut dengan stewardship, yaitu keduanya merupakan pertanggungjawaban. Sebenarnya akuntabilitas merupakan konsep yang lebih luas dari stewardship. Stewardship mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomi dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan. Sedangkan akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban oleh seseorang yang diberi mandat kepada pemberi tanggung jawab. D. Dimensi akuntabilitas. Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari informasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas sektor publik itu mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal, bukan hanya vertikal. Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja lembaga keuangan eksternal. Menurut Allard tahun 1993, itu menjelaskan terdapat 4 dimensi yang harus dipenuhi lembaga sektor publik, yaitu yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. Akuntabilitas kejujuran itu terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan dan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang bersyarat pada penggunaan dana sektor publik. Yang kedua, akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses tersebut terkait dengan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, informasi manajemen, dan prosedur pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas. Proses juga terkait dengan pemeriksaan terhadap proses terkait untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Yang ketiga, akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah pertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR atau DPRD dan masyarakat umumnya. Sekian. Ukuran kinerja pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang diterapkan di pemerintah daerah sebelum dilakukan reformasi keuangan daerah tahun 2000 memiliki karakteristik intern antara lain: yang pertama, sistem pembukuan bersifat tunggal; kedua, sistem akuntansi berbasis kas; yang ketiga, belum menyediakan media pencatatan untuk kategori pengeluaran modal; yang keempat, laporan pertanggungjawaban lebih terfokus pada pertanggungjawaban administratif; yang kelima, proses pertanggungjawaban belum melibatkan auditor eksternal. Bila dilihat dari sistem pengendalian intern, sistem akuntansi tersebut mengharuskan pelimpahan wewenang otorisasi pada kebijakan kepala daerah. Selain itu, belum juga mengenal kebijakan akuntansi. Sistem tersebut telah memiliki deskripsi mengenai pendapatan dan belanja, namun belum memiliki deskripsi neraca.
Jenis laporan yang disusun hanya laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD yang berisi anggaran atau target dan realisasinya. Adapun penyajian dalam format laporan pendapatan APBD, laporan perubahan APBD, dan laporan perhitungan APBD. Penyusunan formulir, dokumen, buku besar, dan buku pembantu belum baik dan terkesan tumpang tindih. Prosedur akuntansi atau flowchart belum disusun dengan baik. Prosedur yang ada lebih menekankan pada tata pembukuan tentang petunjuk pengisian dokumen, buku, dan catatan. Bentuk dan susunan kode rekening untuk pendapatan, belanja, dan neraca juga belum ada. Yang ke-F, sistem akuntabilitas pemerintah daerah. Pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, laporan aliran kas, dan neraca daerah yang didasarkan pada pengukuran kinerja berbasis rencana strategi. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 menggunakan 4 proyeksi sebagai alat pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu standar pelayanan, standar analisa belanja, tolok ukur kinerja, dan standar biaya. Akuntabilitas tidak begitu saja terjadi. Akuntabilitas harus dibangun pertama melalui suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas, kemudian melalui suatu kerangka kerja yang akuntabilitas. Lingkungan mengintegrasikan akuntabilitas dalam individu, tim, dan sistem kinerja organisasi. Sedangkan kerangka kerja memastikan pelaksanaan dan pemenuhan atas kewajiban akuntabilitas. Yang ke-F, sistem akuntabilitas pemerintah daerah. Reformasi yang telah bergulir mendorong pemerintah untuk mengembangkan indikator kinerja pemerintah daerah yang diawali oleh Menteri Dalam Negeri sejak tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Pada saat itu, Menteri Dalam Negeri bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada berusaha mengembangkan suatu indikator yang mampu menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan otonomi dan desentralisasi fiskal. Lembaga Administrasi Negara atau LAN melanjutkan usaha tersebut dengan mulai mengembangkan sistem pemeringkatan pemerintah daerah untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Dalam hal ini berupa indikator yang digunakan untuk menilai otorisasi tambahan yang mungkin ditransfer kepada pemerintah daerah dan jenis bantuan teknis apa saja yang diperlukan. Indikator tersebut mencakup 4 fungsi, yaitu perencanaan dan pemrograman, mobilisasi sumber daya, manajemen dan penganggaran, serta desain dan implementasi proyek. Usaha tersebut berlanjut dengan adanya Impres Nomor 7 Tahun 1999 yang mengharuskan eselon 2 ke atas untuk menyiapkan laporan akuntabilitas kinerja yang kemudian dikenal sebagai laporan akuntabilitas kinerja pemerintah atau LAKIP. Eselon 2 dan yang lebih tinggi diharuskan untuk menyusun indikator, metode, dan mekanisme pelaporan atas kinerja instansi pemerintahnya. Namun demikian, masih banyak kendala, terutama pada teknis pelaksanaannya. Aturan baru yang berkaitan dengan masalah pengukuran kinerja, antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999,
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 yang mengharuskan kepala daerah menyampaikan laporan kinerjanya.